Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini kami akan mempresentasikan mengenai teknologi produksi deterjen untuk memenuhi eh, tugas teknologi oleokimia dari dosen pengampu Profesor Dr. Insinyur Renita Manurung MT. Kelompok ini beranggotakan Renata Situmorang dengan NIM 190405168, Muhammad Jauza Abila dengan NIM 190405173, dan Andini Juliana Pakpahan dengan NIM 190405175. Ya, yang pertama yang dijelaskan adalah mengenai deterjen itu sendiri, pengertiannya. Jadi deterjen adalah campuran berbagai bahan yang digunakan untuk membantu pembersihan dan terbuat dari bahan-bahan turunan minyak bumi. Dibandingkan dengan sabun, deterjen ini mempunyai keunggulan, antara lain mempunyai daya cuci yang lebih baik, serta tidak terpengaruh oleh kesadahan air. Adapun kegunaan deterjen adalah sebagai berikut. Yang pertama, berperan sebagai agen pembersih primer, lalu agen pembersih yang tidak terpengaruh oleh kesadahan air. Ketiga, memiliki busa yang dapat membasahi kotoran pada benda yang akan dicuci, juga melakukan pencucian lebih efektif dengan mereduksi tegangan permukaan. Keempat, menghilangkan kotoran dari permukaan. Dan yang terakhir, menjaga kotoran berada pada solusi atau suspensi yang stabil atau detergency. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya yaitu komposisi deterjen. Yang pertama, komposisi deterjen adalah yang pertama yaitu surfaktan, di mana surfaktan ini merupakan komponen penting dalam pembuatan deterjen. Surfaktan atau surface active agent merupakan zat aktif permukaan yang mempunyai ujung berbeda, yaitu hidrofil atau suka air, dan hidrofob yaitu suka lemak. Bahan aktif ini berfungsi menurunkan tegangan permukaan air sehingga dapat melepaskan kotoran yang menempel pada permukaan bahan. Surfaktan yang biasa digunakan dalam deterjen adalah vinyl alkyl benzen sulfonat, etoksisulfat, alkyl sulfat, etoksilat, senyawa amonium, kuartener, imidazolin, dan betaine. Yang kedua yaitu bahan aktif atau active ingredients, yang dimana bahan aktif ini merupakan bahan inti dari deterjen sehingga bahan ini harus ada dalam proses pembuatan deterjen. Secara kimia, bahan ini dapat berupa sodium lauryl sulfonate atau SLS, yang beberapa nama dagang dari bahan aktif ini diantaranya yaitu glutahensol, emal, dan neopalex. Di pasar beredar beberapa jenis emal dan NP, yaitu emal 10, emal 20, emal 30, NP10, NP20, dan NP30. Secara fungsional, bahan aktif ini mempunyai andil dalam meningkatkan daya bersih. Ciri dari bahan aktif adalah busanya sangat banyak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Selanjutnya builder pembentuk. Builder dapat meningkatkan efisiensi surfaktan. Builder digunakan untuk menggunakan air sada dengan cara mengikat mineral-mineral yang terlarut sehingga surfaktan dapat berkonsentrasi pada fungsinya. Selain itu, builder juga membantu menciptakan kondisi keasaman yang tepat agar proses pembersihan dapat berlangsung lebih baik, serta membantu mendispersikan dan mensuspensikan kotoran yang telah lepas. Yang sering digunakan sebagai builder adalah pertama fosfat, yaitu sodium tripolifosfat atau STPP, dua asetat, antara lain yaitu nitril triasetat atau NTA, yang kedua etilen diamin tetraasetat atau EDTA, yang ketiga yaitu silikat adalah zeolit, keempat sitrat asam sitrat. Next. D. Filler. Filler adalah bahan tambahan deterjen yang tidak mempunyai kemampuan meningkatkan daya cuci, tetapi menambah kuantitas. Contohnya yaitu natrium sulfat atau Na2SO4. Bahan ini berfungsi sebagai pengisi dari seluruh campuran bahan baku. Pemberian bahan ini berguna untuk memperbanyak atau memperbesar volume. E. Bahan aditif. Aditif adalah bahan tambahan untuk membuat produk
lebih menarik dan tidak berhubungan langsung dengan daya cuci deterjen. Misalnya pewangi, pelarut, pemutih, pewarna, dan sebagainya. F. Bahan penunjang. Salah satu contoh bahan penunjang adalah soda as atau sering disebut soda abu yang berbentuk bubuk putih. Bahan penunjang ini berfungsi meningkatkan daya bersih. Keberadaan bahan ini dalam campuran tidak boleh terlalu banyak karena menimbulkan efek samping, yaitu dapat mengakibatkan rasa panas di tangan pada saat mencuci pakaian. Selanjutnya kita masuk ke metode pembuatan deterjen. Ada metode yang pertama yaitu spray drying. Metode spray drying merupakan metode paling umum yang digunakan pada industri manufaktur deterjen. Hal ini dikarenakan metode ini menghasilkan deterjen dengan fleksibilitas formasi dan lebih homogen, sehingga menghasilkan bubuk deterjen dapat lebih mudah dan cepat larut dalam air. Next. Selanjutnya dapat kita lihat yaitu diagram alir proses pembuatan deterjen dengan metode pertama. Baik, saya akan menjelaskan diagram alir. Yang pertama, alkilbenzenat bersama dengan oleum dialirkan masuk ke dalam sulfonator dan dipertahankan pada suhu 55 derajat Celcius. Dan akan menghasilkan campuran tersulfonasi yang kemudian dipompa masuk ke dalam sulfator. Nah, dari sulfator ini akan didapat hasil berupa asam alkil benzena. Kemudian akan dialirkan ke mixer dan ditambahkan dengan NaOH yang berguna untuk menetralkan asam alkil benzena. Dari mixer didapat bubur surfaktan yang kemudian dialirkan ke such tank yang bertujuan untuk menetralkan tekanan atau pengamanan tekanan saat katup pengatur ditutup. Lalu bubur kemudian akan dialirkan melalui pompa menuju cooler. Di dalam cooler ini campuran dikeringkan dan akan dialirkan menuju surfaktan storage atau tangki penyimpanan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke proses pembuatan deterjen. Bubur surfaktan yang ada pada surfaktan storage bersama dengan fosfat dan silikat diumpankan masuk ke dalam crusher. Crusher ini merupakan mixer dengan kecepatan putaran yang tinggi yang didesain untuk membuat campuran menjadi homogen. Nah, di dalam crusher ini, air dihilangkan dan campuran akan menjadi lebih kental. Campuran kemudian dialirkan menuju drop tank, untuk kemudian dipompakan menggunakan high pressure pump menuju ke bagian atas spray tower. Pada bagian atas menara, campuran disemprotkan, sedangkan pada bagian bawah, aliran panas dialirkan yang dihasilkan dari furnace. Dari proses ini akan dihasilkan butiran deterjen yang akan jatuh ke bagian bawah menara. Untuk uap panas yang naik melewati spray, dialirkan menuju ke siklon. Nah, pada siklon ini mempunyai fungsi untuk memisahkan uap panas dengan dry scrub, yang nantinya dry scrub ini akan diumpankan kembali ke dalam crusher sebagai bahan baku. Sedangkan uap panas tadi akan dilepas ke atmosfer, tetapi sebelumnya akan dialirkan terlebih dahulu ke dalam stat. Selanjutnya, butiran yang terdapat di bawah menara tadi akan dialirkan menggunakan conveyor dengan bantuan aliran udara, dialirkan menuju ke siklon yang ini, yang kedua. Pada siklon 2 akan dipisahkan dari uap atau panas yang masih terikut dengan butiran. Uap panas yang masih terikut dialirkan ke filter
untuk pemisahan butiran dan uap panas, di mana nanti butiran akan diumpankan ke conveyor dan uap panas akan dilepas ke atmosfer, tetapi akan terlebih dahulu dialirkan ke dalam stak. Lalu butiran yang ada pada cyclone kedua tadi diumpankan menuju screen untuk mendapatkan butiran sesuai dengan ukuran yang menurut standar. Lalu butiran yang dari screen akan diumpankan ke dalam conveyor bersama dengan filter. Kemudian pada conveyor akan disemprotkan pewangi atau parfum. Lalu hasil yang didapatkan akan selanjutnya dimasukkan ke dalam tahap packing. Baiklah, hanya sampai sini yang dapat saya jelaskan tentang diagram alir proses pada metode spray drying. Pada metode kedua akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, untuk metode kedua yaitu aglomerasi. Jadi proses aglomerasi merupakan proses pembuatan deterjen bubuk sintesis yang memiliki densitas yang tinggi dengan cara pencampuran material-material kering dengan bahan-bahan cairan. Proses tersebut dibantu dengan adanya bahan pengikat cairan yang kemudian bercampur dan menyebabkan bahan-bahan tersebut bergabung satu sama lain dan membentuk partikel-partikel berukuran besar. Proses aglomerasi juga merupakan proses pre-drying dengan dry mixing atau blending. Konsentrasi air proses yang digunakan antara 35 sampai 40% di dalam slurry crusher. Dalam aglomerasi, cairan disemprotkan ke atas secara kontinu. Komponen-komponen atau bahan yang digunakan dalam aglomerasi meliputi silikat deterjen aktif dan air yang digunakan sebagai cairan dalam aglomerasi. Ya, ini adalah diagram alir dari aglomerasi, di mana proses aglomerasi ini dapat digambarkan seperti proses penimbunan ataupun penumpukan dari komponen bubuk menjadi cairan, kemudian menjadi butir ataupun granula. Tahap-tahap proses non-tower balestra untuk produksi deterjen bubuk itu berdasarkan pada proses aglomerasi tersebut. Jadi untuk tahap ini nih, aglomerasi ini merupakan salah satu tahap yang paling sentral bisa dikatakan dan cukup kritis gitu ya. Karena dia ini bisa dihubungkan dengan kepada struktur fisiknya dan pada saat yang sama pun dihubungkan pada komposisi kimia dari produk yang ingin dihasilkan. Untuk selanjutnya metode terakhir akan dijelaskan oleh teman saya. Kepada teman saya dipersilakan. Baik, kami membuat metode proses yang terakhir yaitu menggunakan dry mixing. Dalam dry mixing ini terdapat dua proses. Yang pertama yaitu dry mixing granulation atau DMG, yang yaitu di mana ini merupakan proses pembuatan deterjen dengan bahan padat yang terkadang dilengkapi dengan penambahan asam organik atau anorganik dengan jumlah yang terbatas yang meliputi beberapa substansi kering dengan penambahan bahan cair dalam jumlah kecil seperti silikat, non-ionik, atau parfum untuk meningkatkan kualitas produk dari segi komponennya. Pembuatan deterjen bubuk dengan proses dry mixing granulation ini menggunakan alat yang disebut dengan iodic mixer. Kemudian alat ini terdiri atas silinder statis horizontal yang memiliki batang yang dapat berputar dari 140 sampai 160 rpm di bagian tengahnya. Pada batang tersebut, berbagai blade atau pemotong disusun dan dipasang pada saat bahan-bahan dasar atau komponen pembuatan deterjen, baik padat maupun cair, dimasukkan ke dalam mixer dan bahan-bahan tersebut kemudian bercampur. Pencampuran tersebut dilakukan oleh blade pemotong atau bilah-bilah pisau pemotong yang mengangkat bahan-bahan campuran dari dasar mixer. Pada bagian bawah mixer terdapat dua chopper, yaitu gigi-gigi atau pemotong yang digerakkan oleh motor penggerak yang membantu untuk memecahkan gumpalan-gumpalan dari bahan-bahan mentah. Berikut
merupakan gambar dari proses dry mixing granulation yang dimana terdapat chopper atau gigi pemotong. Sedikit saya jelaskan mengenai tahapan dari dry mixing ini, yaitu di mana nantinya bahan yang digunakan merupakan material kering atau dry material yang digunakan untuk membuat deterjen bubuk. Selanjutnya ditimbang dan dimasukkan ke dalam mixer. Pencampuran itu dilakukan selama 1-2 menit, kemudian ditambahkan sluri selama 3-4 menit. Setelah semua sluri dimasukkan ke dalam mixer, pencampuran dilanjutkan 1-20 menit agar campuran tersebut menjadi homogen. Dan sebagian dari besar bubuk yang terbentuk dapat dikemas dan setelah selesai dapat disimpan selama 30 menit di dalam penyimpanan. Next. Dan proses terakhir dari dry mixing ini yaitu simple dry mixing, di mana metode ini merupakan cara pembuatan deterjen bubuk yang sederhana, yaitu dengan cara mencampurkan bahan-bahan kering dalam mixer dan kemudian ditambahkan bahan-bahan cairan dalam jumlah kecil yang kemudian dicampurkan hingga proses suatu campuran itu homogen. Selanjutnya akan dikembalikan kepada moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.